Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alfiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi Internet Gateway. Di video ini juga saya ada beberapa cakupan materi. Yang pertama kita akan melakukan pengenalan Internet Gateway. Lalu kita juga akan melihat tahapan konfigurasi Internet Gateway. Kemudian kita akan membahas konsep konfigurasi WAN. Dan kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, dengan metode manual, dan kita juga akan melakukan konfigurasi LAN dan konfigurasi net. Dan yang terakhir itu terkait materi Netrix. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di sini tuh terdapat 3 PC client, 1 switch dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP yang awan-awan ini. Nah, goalsnya router ini bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien-kliennya, sehingga kumpulan PC klien bisa mengakses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian internetnya di-sharing kepada kliennya. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet, baik dari sisi networking tools maupun dari sisi klien. Nah, jika sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa disebut sebagai Internet Gateway. Nah, setelah kita melakukan pengenalan Internet Gateway, kita akan melakukan implementasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah berada di environment Pinet Lab-nya. Di sini juga saya tambahkan ISP dan router board mikrotiknya. Kemudian saya tambahkan perangkat switch, caranya klik node. Nah, di sini saya akan menggunakan switch dari vendor Cisco. Untuk image-nya layer 2, yaitu karena switch itu layer 2. Untuk deskripsinya saya kasih nama switch Cisco. Ikonnya kita ganti dengan perangkat switch. Saya pilih yang switch yang warna biru lalu select. Kemudian untuk Ethernetnya saya tambahkan jadi 2, karena jika satu itu sama dengan 4 port, kalau 2 itu portnya jadi 8. Setelah itu bisa kita save. Nah, di sini sudah terdapat satu switch Cisco, kemudian kita tambahkan 5 PC client, klik node, terus kita pilih virtual PC. Nah, jumlah PC yang akan kita gunakan adalah 5. Lalu jika sudah bisa kita klik save. Di sini terdapat 5 PC ya teman-teman. Namun angkanya tidak berurutan, jadi kita urutkan sendiri saja. Oke, kita urutkan sendiri. Nah, terus kita hubungkan melalui Ethernet ya teman-teman. Di sini ada yang warna oranye-oranye, ini adalah kabel Ethernetnya. Kita hubungkan dari Ether 00 ke router mikrotik kita yang terhubung ke Ethernet 2. Kemudian kita hubungkan ke semua klien yang tersedia. Oke, kita hubungkan ke semua klien. Nah, untuk saat ini kita sudah mempersiapkan topologi sesuai dengan contoh topologi yang ada ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini saya akan membahas tahapan konfigurasi pada Internet Gateway. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Ini merupakan koneksi dari router ke ISP. Di WAN juga akan melakukan konfigurasi DHCP client, yaitu ISP memberikan DHCP server kepada mikrotiknya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan konfigurasi LAN atau Local Area Network. Ini tuh merupakan koneksi dari router mikrotik ke klien-kliennya. Dengan juga akan kita lakukan konfigurasi yang pertama IP address dan yang kedua DHCP server juga. Yaitu pada bagian DHCP server ini merupakan router memberikan internet kepada kliennya. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan konfigurasi net atau Network Address Translation. Ini tuh fungsinya mentransfer IP address private menjadi public, karena syarat bisa terhubung ke internet yaitu menggunakan IP public. Nah, di net juga kita akan melakukan konfigurasi chain, out interface, dan action. Kita lanjut. Kita di sini akan membahas konsep konfigurasi WAN-nya terlebih dahulu. Pada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu kita akan mengkoneksikan antara router mikrotik dengan ISP
atau penyedia layanan internet. Jadi ISP ini berperan sebagai server yang memberi IP address ke router. Nah, konfigurasi WAN juga terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan cara DHCP client atau otomatis, dan yang kedua dengan cara statik atau manual. Jika kita melakukan dengan DHCP client, kita melakukan konfigurasi apabila ISP menyediakan DHCP server agar bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, jika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka kita harus melakukan konfigurasinya secara manual. Kita lanjut di sini, kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client terlebih dahulu. Nah, parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP client ini ada 3. Yang pertama IP address, yang kedua DNS, dan yang ketiga default gateway. Lalu kita akan praktikan cara konfigurasi DHCP client ini menggunakan aplikasi Winbox. Tapi kalian juga bisa konfigurasi dengan menggunakan terminal pada Pinet Lab-nya. Namun di sini saya akan melakukan konfigurasi dengan cara yang lebih cepatnya saja, yaitu dengan aplikasi Winbox. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Winbox-nya. Sini kita buka aplikasi Winbox-nya. Kita coba masuknya menggunakan MAC address terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan user dan passwordnya, lalu connect. Kita cek di sini untuk menu IP DHCP client, klik menu IP, terus DHCP client. Jadi kita ingin konfigurasi DHCP di Ether 1 kan. Cara konfigurasinya, kita klik icon plus. Kita ingin konfigurasinya di Ether berapa, yaitu yang mengarah ke ISP, yaitu di Ether 1. Nah, jangan lupa DNS dan NTP-nya juga kita checklist lalu apply. Dan nantinya dia akan mendapatkan parameter gateway, terus DHCP servernya, dan juga IP address DHCP kliennya. Kemudian kita klik OK, dan inilah tutorial bagaimana cara konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode statik atau metode manual ya teman-teman. Nah, syarat kita tidak bisa mengkonfigurasi secara statik atau manual yaitu ketika ISP kita tidak bisa menyediakan layanan DHCP server. Nah, kemudian parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi manual juga sama, yaitu ada 3. Yang pertama IP address, yang kedua DNS, dan yang ketiga default gateway. Lalu kita akan praktikkan cara konfigurasi secara manual menggunakan aplikasi Winbox supaya lebih cepat. Nah, oke, di sini saya sudah berada di aplikasi Winbox-nya. Cara konfigurasi dengan metode manual yaitu pertama kita akan mendapatkan IP address-nya terlebih dahulu, yaitu klik menu IP, lalu pilih yang addresses. Kemudian kita klik tombol add. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Kita fokuskan yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Terus apply, oke. Nah, kita sudah mendapatkan IP-nya. Selanjutnya kita bisa konfigurasi yang default gateway. Kita pergi ke menu IP, terus pilih yang routes. Untuk menambahkannya kita klik icon plus. Terus di sini DST address-nya kita biarkan. Terus gateway-nya kita isi 192.168.44.2 misalkan. Kalau udah, tipenya biarkan yang unicast, terus apply. Oke. Nah, ini udah dapat gateway-nya pada informasi AS. Untuk mencari DNS-nya kita pergi ke menu IP, terus pilih yang DNS. Nah, di sini sudah terisi 8.8.8.8, yang lainnya biarkan default, kita klik OK. Dan seperti itulah tutorial konfigurasi WAN dengan metode statik atau manual. Nah, tadi kita telah berhasil melakukan konfigurasi WAN dengan cara dua metode, yaitu dengan metode DHCP client dan dengan metode manual. Selanjutnya kita akan melakukan langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN atau Local Area Network ini mendefinisikan koneksi antara router MikroTik dengan klien. Untuk mengkonfigurasi LAN, maka kita akan melakukan yang pertama konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Jadi tujuannya supaya PC yang terhubung ke
router mikrotik bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi router mikrotik akan berperan sebagai DHCP server. Lalu kita akan praktikkan cara konfigurasi LAN-nya menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk konfigurasi LAN, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan konfigurasi IP address di router yang mengarah ke klien dan juga konfigurasi DHCP server. Oke, langsung saja kita mulai dari IP address. Kita klik pada menu IP, terus pergi ke addresses. Nah, yang mengarah ke klien kan pada Ether 2. Terus kita tambahkan IP address yang mengarah ke Ether 2. Misal di sini saya masukkan IP address-nya 92.168.88.1/24. Nah, untuk interface-nya yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Terus apply. Nah, secara langsung networknya sudah terdefinisi 88.0. Kita klik OK. Nah, untuk konfigurasi IP address sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Untuk DHCP server, teman-teman bisa pergi ke menu IP, nanti ada tulisan DHCP server. Nah, di sini kita pergi ke bagian DHCP setup. Untuk interface-nya bisa kita definisikan yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Terus next. Nah, di sini teman-teman cek udah benar apa belum IP yang mengarah ke Ether 2 itu 88.0. Nah, 88.0 itu kan IP networknya. Kalau udah benar, kita klik next. Dan untuk gateway-nya yang di Ether 2 itu udah benar apa belum 88.1. Kalau udah benar juga, klik next lagi. Setelah itu, ini range yang akan didapatkan dari kliennya. Kita next. Untuk DNS-nya, ini juga udah sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Klik next. Ini next lagi. State setup has complete successfully. Klik OK. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi LAN pada mikrotik. Langkah selanjutnya kita bisa lakukan pengujian di klien. Jadi PC-nya kita nyalakan semua ya. Untuk PPC 1 kita klik 2 kali. Kita klik show IP dan ini masih kosong. Untuk mendapatkan IP secara DHCP, kita klik DHCP lalu enter. Nanti ada proses DORA, tunggu sebentar. Nah, oke, di sini sudah dapat ya teman-teman IP address secara otomatisnya. Untuk PPC selanjutnya kita lakukan cara yang sama seperti pada PPC 1 agar semua klien mendapatkan IP secara otomatisnya. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan dalam konfigurasi internet gateway ini yaitu konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT atau Network Address Translation tujuannya untuk menerjemahkan IP private pada klien-klien ke router sehingga bisa mengakses internet dengan IP public yang dipinjamkan oleh router. Oke, langsung saja kita praktikkan cara konfigurasi NAT-nya menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Winbox-nya. Untuk konfigurasi NAT, kita pilih menu IP, lalu klik yang firewall dan ada tulisan NAT di sini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini. Nah, teman-teman fokus ke bagian chain, terus out interface-nya, dan juga action. Pada bagian chain ini terdapat dua opsi. Agar PC kita bisa akses internet, maka bisa pilih yang SRC-NET. Kemudian untuk out interface ini yang mengarah ke ESP kan pada Ether 1, maka kita pilih Ether 1 di bagian out interface-nya. Selanjutnya untuk bagian action-nya kita pilih Masquerade. Nah, Masquerade ini bisa dibilang untuk menggabungkan IP private lalu diubah menjadi satu IP public. Terus kita klik apply, terus OK. Maka kita sudah berhasil melakukan konfigurasi internet gateway. Karena kita telah berhasil melakukan konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT yang terakhir ini. Oke, di subbab yang terakhir ini kita akan melakukan NAT tricks atau tricks pada NAT. Yang akan kita lakukan yaitu kita akan men-setting NAT hanya untuk user atau PC tertentu saja. Kemudian yang kedua, kita bisa akses internet hanya PPC tertentu. Langsung saja kita mengimplementasikannya. Nah, di sini kita akan melakukan setting NAT hanya untuk PC tertentu saja yang bisa mengakses ke internet. Pilih menu IP, terus firewall,
di sini pergi ke bagian netnya. Terus klik net yang sudah dikonfigurasi tadi, lalu ke bagian general. Bagian SRC address-nya isi, misal hanya PPC1 saja yang bisa akses internet. Di sini kita cek terlebih dahulu IP address yang PPC1, yaitu dapat IP 254. Berarti kita tuliskan di sini titik 254. Nah, jika sudah kita lakukan seperti ini, maka yang bisa internetan hanya PPC1 saja dan yang lainnya tidak bisa melakukan internetan. Nah, kalau misal kita checklist pada bagian SRC address ini, maka selain IP address ini bisa internetan dan untuk IP 254 ini tidak bisa. Jadi untuk PPC1 tidak bisa internetan dan yang lainnya bisa internetan. Oke, materi pada video kali ini kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.